Halo teman-teman, selamat pagi. Semoga teman-teman selalu semangat ya. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang begal. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok 8. Di kelompok 8 ini, kami semua merupakan mahasiswa-mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, yaitu Agatha Putri Rastania, Salma Soraya, Andreas Wisnu Giovanni, Melandi Yanuardeni, Ana Patricia Derianti, Maria Adolfina Balomahu, dan Mikael Andriko. Semoga teman-teman dapat mengikuti presentasi ini dengan baik. Sejarah, definisi, dan fakta begal. Menurut kriminolog Profesor Muhammad Mustafa, istilah begal sudah ada sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya ramalan Raja Kediri, Prabu Jayabaya. Sebelum bertobat, Sunan Kalijaga juga dikisahkan pernah menjadi begal. Dari peradaban manusia, begal itu ada. Begal tidak akan terjadi ketika tidak ada kesempatan untuk melakukannya. Kebanyakan begal di zaman dahulu terjadi karena ada sekelompok orang yang berpergian membawa banyak harta. Zaman dulu, orang yang lewat itu merupakan para pedagang atau mereka yang mempunyai harta yang disebut saudagar. Mereka melewati tempat sepi dan dicegat. Kalau sekarang, targetnya khas sepeda motor. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata begal memiliki arti penyamun. Untuk kata membegal memiliki arti merampas di jalan, dan untuk kata pembegalan memiliki arti proses, cara, atau pembuatan membegal. Kata begal juga sering ditemukan di literatur bahasa Jawa. Ada beberapa fakta tentang begal. Begal identik dengan sepeda motor, dan biasanya terjadi di daerah yang sepi, seperti jalanan yang jauh dari keramaian. Beberapa pembegal juga membawa senjata tajam seperti celurit dan pedang, maupun membawa senjata api seperti pistol. Para pembegal membawa senjata tajam dan senjata api untuk membacok korban apabila korban melawan saat terjadinya proses perampasan harta berharga. Saat para pembegal menarik tas korban misalnya, dan korbannya menahan, akan terjadi tarik-menarik dan kemudian pembegal tersebut mengeluarkan senjata tajamnya untuk merampas harta tersebut. Masuk Ada faktor ekonomi. faktor-faktor Menurut penyebab psikolog munculnya Intan begal. Erlita, Di sini saya akan ekonomi membeberkan 3 faktor, menjadi faktor yaitu utama dari faktor bagi ekonomi, penjahat dalam melakukan aksi. faktor sosial, lalu faktor Hal ini keluarga. disebabkan karena kebutuhan yang tak sebanding dengan pemasukan, yang membuat penjahat itu melakukan kejahatan dengan gelap mata, tidak mempedulikan apapun lagi. Kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat itu tidak berbanding dengan pemasukan sang pelaku. Akhirnya ia pun tidak berpikir panjang lagi tentang apa yang akan diakibatkan olehnya. Biasanya orang-orang yang melakukan kejahatan itu tidak bisa lagi menyelesaikan masalah ekonominya, atau bisa dibilang sudah buntu, dan tidak ada yang bisa menolong dia lagi, sehingga ia melakukan tindakan kejahatan. Adalah faktor sosial. Tekanan sosial bisa mengakibatkan orang stres dan depresi. Manusia hidup dalam lingkungan masyarakat yang luas. Biasanya dan tekanan-tekanannya, terutama tekanan sosial yang dialami oleh orang-orang yang kurang beruntung
dalam segi ekonomi tentunya. Kesenjangan sosial yang dialami oleh orang-orang ini menyebabkan dirinya merasa tertekan. Biasanya mereka melihat kenapa orang-orang bisa mempunyai begitu banyak harta sedangkan ia sulit untuk mendapatkannya. Sehingga tekanan itu semakin besar, kemudian membuat orang ini atau yang akan menjadi penjahat ini berpikir menggunakan jalan pintas karena sudah tidak tertolong lagi, sehingga ia mengambil keputusan yang salah dan akhirnya melakukan kejahatan seperti membegal, ini contohnya. Yang ketiga adalah faktor keluarga. Keluarga sebagai pembentuk karakter adalah hal penting dalam pembentukan karakter seseorang. Jikalau keluarga sudah rusak, biasanya akan mengakibatkan karakter seseorang itu pun menjadi rusak. Hal ini pun mempengaruhi orang dalam melakukan kejahatan pula. Biasanya orang yang berada dalam keluarga yang aman dan mendapat cukup perhatian sehingga dia dididik dengan benar dan diberitahu mana yang benar dan salah, akan mempunyai sistem pertahanan diri untuk bisa mencegah dirinya terlibat dalam sebuah kejahatan. Sedangkan jika seseorang tersebut kurang mendapat perhatian dari keluarga dan kurang dididik mengenai apa yang benar dan salah, maka ia pun akan dengan mudah terjerumus pada pengambilan keputusan yang salah dan menyebabkan ia masuk dalam tindak kejahatan. Fakta tersebut saya ingin menyimpulkan bahwa ketiganya memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Namun, ada satu faktor yang sangat membuat saya berpikir bahwa inilah yang menjadi akarnya, yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini secara tidak langsung mempengaruhi dua faktor yang lainnya. Betul, ketika kesenjangan ekonomi tidak ada, tentu tekanan-tekanan tersebut muncul karena ekonomi satu dengan yang lainnya berbeda-beda, sehingga memunculkan gejolak dalam orang tersebut, orang yang melakukan kejahatan tersebut, untuk bisa setara dengan yang lainnya. Sehingga dia melakukan tindakan kejahatan, merampok, membegal, dan lain-lain, supaya dipandang setara dengan orang-orang di sekitarnya, yang tentunya lebih baik dalam ekonomi. Lalu dalam faktor keluarga, saya melihat bahwa suatu keluarga bisa utuh ketika ekonomi mereka terjamin. Keluarga dengan ekonomi terjamin pasti bisa memiliki waktu luang untuk memperhatikan anaknya juga.
menjaga ekonomi mereka di kemudian hari. Berbeda dengan orang-orang yang ekonominya tidak stabil. Mereka pasti berpikir apapun untuk bertahan hidup, sehingga melakukan hal-hal yang tadi untuk memenuhi kebutuhannya, dan tentunya karena kebutuhan hidup dalam keluarga itu tidak terpenuhi, itu juga bisa memicu perpecahan dalam keluarganya. Jadi faktor ekonomi menurut saya menjadi akar permasalahan dari munculnya begal ini. Halo teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan undang-undang tentang pembegalan. Nah, kalian pada tahu kan sudah tentang pembegalan itu apa? Nah, jadi pembegalan itu ya suatu peristiwa tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan yang diatur dalam bab 22 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Nah, jadi teman-teman, dalam hukum positif di Indonesia, tindak pidana pencurian itu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP yang tergolong kejahatan terhadap harta benda. Nah, pada aturan umum tentang tindak pidana pencurian diatur dalam pasal 362 sampai dengan 367 KUHP yang mengatur tentang umum tindak pidana pencurian biasa maupun subjektif atau objektif. Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia, Hamidah Abdurrahman, dia mengatakan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat beberapa jenis pencurian. Menurut dia, dalam KUHP juga mengatur sanksi berbeda bagi setiap jenis pencurian. Menurut Hamidah, pencurian dalam KUHP dibagi dalam 6 pasal, yaitu pasal 362 sampai dengan 367. Jadi, teman-teman, pembegalan itu termasuk dalam tindakan pencurian yang bisa kita lihat di pasalnya tersebut. Silakan kalian bisa melihat pasal tersebut di link yang sudah saya berikan di PPT-nya. Nah, menurut Hamidah, pada pasal 362 itu termasuk merupakan pasal yang digunakan polisi untuk menjerat pelaku pencurian biasa. Misalkan seperti pembegalan ini tidak melakukan kekerasan sampai membunuh orang, tetapi dia mengancam orang dengan senjata tajam ataupun dia ingin mencuri sebuah motor atau harta-harta dari orang yang melewati suatu tempat yang dilakukan oleh orang dalam situasi tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Nah, pada Nur Hamidah menuturkan juga pelaku pembegalan bisa dijerat dengan pasal 365 karena sebelum mengambil motor milik orang lain, begal memberikan ancaman hingga melakukan kekerasan pada korbannya. Bahkan, jika begal tersebut mengakibatkan kematian korbannya, maka dia bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup. Selanjutnya contoh kasus. Contoh kasus yang pertama yaitu kasus begal di Batam. Setelah 13 kali beraksi, 2 begal di Batam ditembak polisi. Begal yang sempat viral di media sosial karena aksi yang kejam terhadap para korbannya itu ditembak oleh polisi. Keduanya berhasil dilumpuhkan personel Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang sekitar Minggu 26 April 2020 dini hari. Salah satu aksi yang mereka lakukan yaitu saat itu, kedua pelaku berhasil merampas ponsel dengan menendang korbannya yang sedang mengendarai sepeda motor. Akibat kejadian tersebut, korban tersungkur dan mengalami luka robek di bagian dahi, serta memar di sekujur tubuhnya. Pelaku pertama berperan sebagai pengambil ponsel korban, sedangkan pelaku kedua yang membawa sepeda motor yang mereka tumpangi. Para pelaku mengaku lebih sering mengincar korbannya wanita atau remaja sebab lebih gampang dilumpuhkan dan jarang melawan. Contoh kasus kedua yaitu begal di Jawa Timur. Bos gabah dirampok saat corona, tangan nyaris putus ditebas komplotan begal. Kejadian ini terjadi di Pasuruan, Jawa Timur. Seorang juragan gabah bernama Yahya
Dirampok komplotan begal sadis setelah mengambil uang sebesar 260 juta di Bank BCA Capem, Apollo, Gempol Pasuruan pada Selasa 21 April 2020. Biasanya, korban jika mengambil uang mengendarai mobil, namun pada saat itu korban sedang mengendarai motor. Kejadian ini terjadi pada saat korban hendak pulang ke rumahnya setelah mengambil uang di ATM. Dalam perjalanannya dari BCA Apollo sampai di Jabon, tidak ada yang mencurigakan. Namun ketika sampai dekat rumah di jalan yang sepi, korban dipepet oleh 4 orang dengan 2 motor berboncengan. Pelaku langsung membacok tangan kiri korban, kemudian korban terjatuh dan berusaha melawan. Di saat yang sama, pelaku yang lain mengambil uang yang ada di jok motor korban, namun tidak semuanya, karena jok motor tersebut sempit dan sulit dibuka. Uang korban yang semula 260 juta, kini hanya tersisa 140 juta. Kemudian contoh kasus begal yang ketiga yaitu kasus begal di Medan. Di sini kelompok kami menyediakan contoh kasus berupa video. Selamat menikmati. Tim gabungan unit reskrim Polsek Medan Baru dan Polrestabes Medan menembak mati seorang begal sadis yang aksinya sempat viral di media sosial. Pelaku ditembak mati usai melukai petugas yang menangkapnya dengan senjata tajam. Rekaman CCTV ini, saudara, merupakan aksi sadis para pelaku yang viral beberapa waktu lalu. Saat itu, pelaku berhasil merampas sepeda motor korbannya yang merupakan seorang pria lanjut usia. Tidak hanya membawa kabur sepeda motor korban, pelaku juga melukai korban hingga menyebabkan tangan korban nyaris putus. Pelaku yang berperan sebagai eksekutor berhasil ditangkap tim gabungan Polrestabes Medan sesaat setelah kembali melakukan hal serupa di kawasan Mongonsidi Medan bersama komplotannya yang lain. Namun ketika ditangkap, pelaku MM alias Kiki terpaksa ditembak mati petugas karena menyerang polisi yang menangkapnya hingga menyebabkan seorang polisi mengalami luka tusuk. Selain pelaku yang ditembak mati, polisi juga menangkap seorang rekan pelaku. Petugas juga masih memburu seorang rekan pelaku yang turut membantu pelaku dalam melakukan aksi pembegalan. Kapolrestabes Medan Komisaris Besar Polisi Joni Edison Isir menyebut, dari catatan pihaknya, komplotan pelaku tercatat sudah beraksi di 9 tempat berbeda di Kota Medan yang umumnya dilakukan dengan kekerasan. Modusnya tadi, kekerasan menggunakan senjata tajam, kemudian memaksa korban untuk menyerahkan sepeda motor. Saya pikir ini Jajaran Polrestabes Medan sendiri meningkatkan patroli di jalanan, termasuk patroli di perkampungan-perkampungan untuk menekan tingkat kejahatan jalanan. Tim Liputan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Upaya Poltabes Yogyakarta. Pertama, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat. Yang kedua, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan atau kelitih. Yang ketiga, pihak kepolisian juga melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari, dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal. Operasi-operasi tersebut dilakukan di berbagai tempat dan waktu yang berbeda, sehingga tujuan dari diadakannya operasi tersebut banyak para pelaku kejahatan yang tertangkap. Yang keempat, penempatan informan. Menerapkan sistem penerapan informasi di mana setiap titik yang dianggap rawan dan sering terjadi suatu kejahatan begal ditempatkan informan yang akan segera memberitahukan kepada regu-regu di polsek terdekat. Upaya pemerintah. Salah satu upaya memerangi kekerasan yang melibatkan anak remaja adalah melalui pengembangan Kota Layak Anak atau KLA. Konsep kota layak anak sangat baik untuk tumbuh kembang anak, sehingga anak tumbuh dengan karakter yang kuat dan jauh dari aksi kekerasan. Kota layak anak merupakan kebijakan jangka panjang, di mana pendidikan moral, pendidikan karakter, pendidikan formal, dan lain sebagainya lebih mudah diakses oleh anak hingga berusia 18 tahun.
konsep kota layak anak akan mengintegrasikan semua aspek kehidupan seperti pendidikan, ekonomi, kesehatan, bahkan taman bermain untuk menunjang kehidupan anak di Indonesia. Yang kedua, membentuk satuan tugas atau Satgas. Untuk membantu kepolisian menangani aksi kelitih atau kejahatan jalanan yang kembali marak terjadi di kota budaya, Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, menuturkan bahwa tugasnya akan lebih fokus kepada upaya pencegahan kejahatan jalanan yang berpotensi dilakukan oleh anak usia sekolah. Satgas tersebut akan difokuskan pada upaya pencegahan, bukan penindakan. Kalau penindakan itu sendiri akan dialihkan ke Polri. Yang ketiga, Sultan Hamengkubuwono X menjelaskan bahwa jika peranan keluarga merupakan posisi yang penting dalam menangani kelitih. Sultan Hamengkubuwono X menyebutkan, pergub yang telah disiapkan, salah satunya akan menitikberatkan pada peran keluarga dalam mendidik anak. Hal ini disebabkan banyaknya pelaku kelitih yang masih berstatus anak-anak atau di bawah umur. Selanjutnya, di sini kami membahas mengenai solusi dari tindak kejahatan begal. Yang pertama, pengaktifan Siskamling dan Karang Taruna. Masalah dasar dari perilaku kejahatan begal yang sangat meresahkan adalah keterlibatan anak muda sebagai tersangka. Maka penting bagi suatu desa atau perumahan atau daerah untuk mengaktifkan kembali kegiatan Karang Taruna yang membawa dampak positif bagi anak muda. Pengaktifan Siskamling juga berperan penting dalam meningkatkan sistem keamanan suatu daerah dalam menghadapi maraknya kejahatan saat ini, terutama begal. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kondisi ekonomi juga menjadi akar dari permasalahan begal yang kerap terjadi belakangan ini. Hal tersebut mempengaruhi mereka untuk berbuat tindak kejahatan karena tidak adanya kesejahteraan rakyat dan sulitnya memenuhi kebutuhan hidup. Maka meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menghilangkan kesenjangannya dengan cara membuka lapangan tenaga kerja yang luas serta pajak progresif dapat membantu meminimalisir tindakan tersebut. Yang ketiga, patroli malam oleh polisi. Tindak kejahatan begal kerap kali terjadi pada malam hari. Maka penting bagi aparat kepolisian untuk mengontrol dan melakukan patroli untuk mengawasi serta mengatasi dari tindak kejahatan begal. Yang keempat, berhati-hati dalam berkendara. Penting bagi pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, terutama pada malam hari. Tidak hanya mempersiapkan atribut keselamatan saja, namun juga memperhatikan barang yang digunakan ketika berkendara. Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok, bermain HP, atau meletakkan barang penting di dashboard motor, mampu untuk menyelamatkan diri dari incaran begal. Baik teman-teman, sekarang kita telah sampai kepada bagian terakhir dari video presentasi kami. Kami mohon maaf apabila ada beberapa kata yang kurang berkenan dalam penyampaian video presentasi kami. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna buat kita semua. Apabila teman-teman memiliki pertanyaan atau tanggapan, dapat teman-teman ungkapkan melalui grup WhatsApp ya. Jangan lupa menuliskan nama panggilan, NIM, serta membuat pertanyaannya dalam satu bagian yang sama agar memudahkan dalam proses menjawab. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap semangat dan banyak-banyak minum air. Terima kasih.